Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Senin 7 Oktober 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Akibat Menyia-nyiakan. Firman Tuhan terambil dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ketiga sampai dengan keempat. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberikan oleh Tuhan dan oleh mereka telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami menjadi orang-orang yang sungguh bisa menghargai segala perkara yang indah yang Tuhan berikan kepada setiap kami masing-masing, dan kami tidak menyia-nyiakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, akibat menyia-nyiakan. Kalau kita mengingat saudara-saudara sahabat perjalanan yang lahir sekitar 50 tahun lalu 60 tahun lalu, 70 tahun lalu, itu di mana kondisi ekonomi Indonesia itu sedang mengalami kesusahan yang sangat luar biasa, dan itu menjadi sesuatu yang sangat umum bagaimana orang itu mengalami yang namanya itu kemiskinan. Kisah dan cerita tentang satu telur itu dibagi dua, kemudian atau dibagi tiga, dimakan bersama, atau nasi cuma dengan garam dan kemudian dengan kerupuk, atau dengan satu potong tahu, atau satu tempe, atau makan cuma dengan kangkung. Itu sesuatu yang sangat yang biasa karena memang kondisinya itu sangat sulit di masa lalu. Pada saat ekonomi Indonesia yang sangat terpuruk dan dunia pun mengalami resesi yang luar biasa, maka kita mendapatkan sebuah katakanlah nasihat dari orang tua. Kalau makan harus habis, jangan ada satu butir pun nasi yang tertinggal, nanti nasinya bisa menangis. Tentu kata menangis itu bukan berarti benar-benar nasi itu bisa menangis, tapi artinya sedemikian berat dan sulitnya ekonomi pada waktu itu, sampai sebutir nasi pun begitu berharga. Sebutir nasi pun adalah sebuah perjuangan orang tua. Bagaimana antara pengeluaran dan pemasukan itu tidak berimbang, selalu pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Dan itu perjuangan yang luar biasa, sehingga setiap berkat yang ada sekecil apapun itu begitu dihargai oleh orang tua kita. Pada titik ini kita belajar dari kebenaran firman Allah itu jangan menyia-nyiakan. Dan apa akibat menyia-nyiakannya? Ternyata firman Tuhan mencatat tentang orang yang menyia-nyiakan. Jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberikan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya. Di sini adalah konteksnya adalah berkat dalam keselamatan dalam Kristus Yesus yang disia-siakan. Ada orang yang sudah mendengar firman lalu kemudian dia melupakannya. Sama seperti orang yang dikatakan seperti tanah yang berbatu-batu, di semak berduri, di tanah di pinggir jalan, yang hanya tumbuh sebentar, disia-siakan, lalu hilang sedemikian rupa, disia-siakan. Keselamatan yang sedemikian luar biasa, itu keselamatan yang sangat khusus, anugerah khusus yang diberikan oleh Allah dalam Kristus Yesus. Bersyukur sahabat perjalanan yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat dalam hidup Anda. Itu artinya kita tidak menyia-nyiakan tentang keselamatan yang diberitakan, yang melalui Kristus yang sudah lahir, mati, bangkit, dan akan datang yang kedua kali. Tapi ada banyak aspek yang kita sia-siakan dalam hidup, waktu yang kita sia-siakan, nasihat-nasihat, masukan-masukan dari orang yang berhikmat, dari orang tua kita, dari guru, dari dosen, lewat berbagai macam peristiwa pengalaman hidup, terkadang itu juga menjadi guru buat kita. Dan kita tidak pernah belajar dari pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan ini. Sehingga kita termasuk kelompok orang yang menyia-nyiakan kesempatan untuk menjadi orang yang semakin baik. Menyia-nyiakan kesempatan untuk berubah. Mungkin kita suka berbohong, dan kita tahu akibat berbohong orang tidak percaya kepada kita. Lalu kita terus berbuat, padahal tahu dengan jelas dampak daripada berbohong, dan kemudian orang mengetahuinya, orang tidak mau lagi memberikan kepercayaan. Dampak dari kepercayaan, dampak daripada suatu dipercaya, kita tidak bisa memakai kepercayaan dengan sebaik-baiknya. Menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan kesempatan buat belajar, menyia-nyiakan kesempatan kita untuk bekerja. Kalau kita melihat kondisi sekarang seperti banyak orang itu yang kesulitan mendapat pekerjaan. Tapi di aspek lain, apakah benar karena lowongan kerja itu yang kurang? Atau sesungguhnya karena terlalu memilih-milih?
karena terlalu menganggap diri itu lebih baik dan tidak cocok, lalu menempatkan katakanlah sebuah target-target tertentu. Kalau saya bekerja, maka harus mendapatkan pemasukan salary seperti demikian, sehingga dia menyia-nyiakan kesempatan belajar. Sewaktu kita belum punya pengalaman apa-apa, maka sewaktu kita bisa bekerja di satu tempat, sesungguhnya itu adalah sekolah gratis dan kita mendapatkan upah sekalipun kecil, tapi ada pelajaran yang berharga. Orang yang menghargai seluruh kesempatan yang ada, itu akan digunakan sebaik-baiknya dan tidak akan disia-siakan. Anggota keluarga yang sudah menjadi dalam rumah tangga kita, orang-orang yang terkasih di sekitar kita, yogianya kita rawat, kita jaga, kita lindungi, kita kasihi, kita cintai. Jangan kemudian justru orang-orang terdekat kepada kita menjadi objek pertengkaran, menjadi objek untuk saling menyakiti, kemudian terjadi perpecahan, perceraian, rumah tangga yang hancur, bubar di tengah jalan. Lalu tak kala kita ingin mengembalikan semuanya yang sudah rusak tersebut, maka kesempatan yang baik sebelumnya itu yang kita sia-siakan, terkadang itu tidak bisa kembali datang kepada kehidupan kita. Sahabat seperjalanan, sehingga yang namanya itu menyia-nyiakan tidak hanya masalah keselamatan bagi orang yang telah menerima Kristus, bersyukurlah, tapi menyia-nyiakan dalam pertumbuhan. Setelah terima Kristus tidak ada katakanlah perubahan hidup yang semakin baik dan itu menjadi batu sandungan. Tapi ada orang yang sudah diberitakan keselamatan untuk menerima Kristus, dia juga menutup hati, menutup diri, benar-benar menutup pintu. Ini juga kelompok orang yang menyia-nyiakan. Jadi ada orang yang menyia-nyiakan keselamatan yang diberikan, dia tidak menerimanya. Ada orang yang menyia-nyiakan pertumbuhan dalam Kristus, setelah menerima Kristus, hidupnya tidak mengalami perubahan, tetap saja seperti demikian. Ada orang yang menyia-nyiakan anugerah-anugerah umum, kesempatan, kepercayaan, waktu. Kita menjadi orang malas, kita menjadi orang yang tidak bisa disandari. Kalau berjanji lupa, kalau berjanji ingkar. Kalau diberi kepercayaan itu tidak melaksanakan dengan semestinya. Kalau dititipkan sesuatu yang dititipkan bukan dijaga dengan baik, malah hilang. Kalau ada orang yang baik, bukan kemudian kita bersyukur memakai kebaikannya supaya itu menjadi semakin maju, tetapi justru mengkhianati kebaikan dan kesetiaan orang lain yang pada diri kita itu diberikan. Sahabat seperjalanan, ada banyak aspek dalam hidup ini kita menyia-nyiakan banyak perkara-perkara yang indah. Akibatnya apa? Dampaknya apa? Dampaknya kita akan ditinggalkan, kita tidak dipercaya, kita tidak akan mengalami kemajuan. Yang ada di depan kita bukanlah tangga untuk menuju ke atas, tetapi lembah yang menuju kepada kehancuran. Mari sahabat seperjalanan, kalau di depan kita masih ada waktu, masih ada orang yang memberikan kepercayaan, mari kita dengan sungguh-sungguh berkomitmen, berintegritas, melakukan semua yang terbaik, melakukan perubahan-perubahan yang semakin baik, bukan makin hari makin buruk, tapi makin hari makin serupa dengan Kristus, menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita, bukan buah kejahatan, bukan buah keburukan. Mari sahabat seperjalanan, jangan menyia-nyiakan segala perkara yang indah dalam hidup kita, karena akibat dan dampak dari menyia-nyiakan keburukan-keburukan yang akan datang kepada kita. Tapi sewaktu kita memakai kesempatan yang ada dengan baik, maka kebaikan-kebaikan juga yang akan hadir dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah, agar kami tidak menyia-nyiakan semua anugerah terbaik yang ada dalam hidup kami, dan kami belajar hidup terus menjadi semakin baik di hadapan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.